Anak, berhenti. Berhentilah menangis. Apa arti pepatah ini? Kamu benar-benar meninggalkan rumah? Saya bisa mengerti. Kalian semua merasa sedih saat mengetahui hal ini. Tapi saya melakukan apa yang terbaik bagi mertua saya. Dan kalian tidak mengurangi tekanan. Aku tahu, Anda mungkin menganggap aneh bahwa saya tinggal di sini. Jadi aku akan pergi ke rumah Chungki. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Apakah Anda mendengarkan apa yang dia katakan? Maksudku, aku masih marah padanya. Tapi aku tidak menaruh batu di hatiku. Saya menerima Kun, putra saya, dan aku sepenuhnya percaya padanya. Dia akan meluruskan segalanya dan membawanya pergi. Namun hingga saat itu ia ingin tetap di sini. Jadi saya tidak punya masalah. Apa yang harus dikatakan dalam hal ini? Kemarahanmu tidak beralasan terhadapnya. Dan sejauh yang saya tahu, rumah ini milik Twin Kleku. Dan akan selalu begitu. Twin Kleku bisa tinggal di rumah ini selama yang dia mau. Terima kasih, Paman. Apakah kamu masih marah padaku? Kupikir kau sudah memaafkanku pada hari ulang tahunku. Semuanya baik-baik saja di antara kami. Apapun yang kulakukan di hari ulang tahunmu, untuk apapun, demi kebahagiaannya. Karena dia meyakinkan saya, dan saya juga melihat ini, bahwa kamu kecewa pada hari ulang tahunmu. Oleh karena itu, aku melakukannya untuk memberimu kejutan. Jangan berpikir macam-macam, bahwa aku telah sepenuhnya memaafkanmu. Potong adegan emosional antara ibu dan anak perempuan ini. Tapi, kamu berpikir sejenak, seandainya Twin Clay pindah ke rumah kita, gosip akan mulai menyebar di lingkungan sekitar. Itu mertua Twin Clay telah mengusirnya dari rumah. Tapi kalau dia pergi ke rumah Chungki, maka kita bisa berbohong dengan mudah. Si Twin Clay itu sedang berada di luar kota. Twin Clay, ide terbaik. Jadi, kamu pindah ke rumah Chungki. Bagus sekali. Anda memiliki selera humor yang bagus. Setiap kali bicara, omonganmu selalu payah. Kamu pergi ke kamarmu, memakai wewangian, dan berdandan. Mari kita gunakan otak. Apapun yang saya ucapkan, dengarkanlah dengan saksama. Tadi aku sudah bilang padamu bahwa karena Yuffie, pernikahan Twin Clay akan bermasalah. Lalu apa yang terjadi? Hal yang persis sama terjadi. Lihatlah apa yang sedang terjadi. Twin Clay sedang duduk di luar rumah mertuanya. Ini juga karena Yuffie. Bis. Aku tidak akan membiarkan Yuffie dan Anita menghancurkan hidup putriku. Keputusan akan dibuat hari ini. Ibu, hentikan. Ibu bilang padaku bahwa aku tidak boleh bergantung pada siapapun. Dan aku harus memperjuangkan diriku sendiri. Jadi percayalah padaku. Saya akan menyelesaikan semua masalah saya. Aku tidak akan membiarkan Yuffie dan Bibi Anita berhasil dengan niat mereka. Saya tidak akan membiarkan pernikahan saya terpengaruh oleh mereka. Aku akan kembali ke rumah mertuaku. Namun, dengan segala kehormatan saya dan dengan hak-hak saya. Anda lihat. Lihat Raman. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendak saya. Twin Clay sekarang jadi lebih masuk akal. Lihat. Putriku sudah dewasa. Saya sudah melihat dan mencoba segalanya. Akhirilah kemarahanmu sekarang, saudari. Tidak mudah di Raman. Saat Anda mengalami kerusakan, butuh waktu untuk pulih. Hubungan kami belum sepenuhnya pulih. Saya ingin lebih banyak waktu. Teman, mohon maafkan Yuffie. Yuffie melakukan kesalahan. Teman, saya punya ide. Kita berdua akan membawa Twinkie pulang. Ya, aku rindu Twinkie. Yuffie akan senang saat dia kembali. Saya tidak mengerti. Di satu sisi, aku ingin mempercayai Twin Clay. Di sisi lain, saat aku melihatnya, saya tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa bertindak. Tidak mengerti. Kamu tahu, Twin Clay sudah menceritakan semuanya kepadaku. Apapun yang terjadi di sana.
Putramu gagal hari ini? Ibu, maaf. Aku berjanji tidak akan membiarkan Twin Clay mengalami ketidakadilan. Dan hari ini di hadapanku. Dia diminta untuk meninggalkan rumah itu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan aku, Ibu. Tidak, nak. Jadi mengapa kamu meminta maaf? Aku sepenuhnya percaya padamu. Apapun yang kamu lakukan, pasti ada alasan di baliknya. Apapun alasannya, betapa tak berdayanya aku hari ini belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Nah, itu saja. Tidak lagi. Aku berjanji padamu, Bu. Aku tidak akan membiarkan Tante Anita merusak pernikahanku dan Twin Clay. Saya akan membawanya kembali ke rumah dengan rasa hormat yang sama. Aku berjanji padamu. Alamat Twin Clay, permisi. Aku tidak bisa mencegahmu pergi. Apa yang kamu katakan? Orang yang lebih tua tidak meminta maaf kepada mereka yang lebih muda. Para tetua hanya memberikan perintah, dan mereka yang lebih muda mematuhi mereka. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa seharusnya kamu tidak meninggalkan rumah. Mama, ketika penyakit tersebut menjadi parah, jadi kamu harus menelan pil pahit untuk membasminya. Saya sedang melakukan hal itu. Setelah kepergianku, Yuffie mungkin melakukan kesalahan karena rasa frustrasi. Dan kita bisa menangkapnya. Jadi, aku meninggalkan rumah. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, alamat. Semoga Tuhan mengabulkannya. Jaga diri baik-baik. Selamat. Dulu kamu biasa datang untuk bertemu secara diam pada musim dingin yang lalu. Ingat, Apa yang sedang kamu lakukan di sini? sebenarnya, kau membuatku gila. Kamu membuatku menjadi penggemarmu. Lagi pula, hari ini sangat istimewa. Aku tak bisa menahan diri untuk melihat wajahmu. Spesial. Apa yang istimewa? Sangat istimewa. Apa yang akan kamu lakukan? Sabarlah, sayang, kesabaran. Hari ini adalah malam tahun baru. Malam tahun baru, artinya hari terakhir dalam setahun. Agar tidak membuang-buang waktu, mari kita buat rencana. Malam ini akan menjadi malam terakhir Kunej Sarla. Kematiannya akan dikenang. Yuffie. Apakah kamu sedang mengemis? Hari ini ibu mengadakan pesta tahun baru. Bagian ini akan dimulai pukul 12. Dan di sini, hidup Kunej akan berakhir. Setelah kematiannya, giliran saya yang akan masuk. Aku akan menjadikanmu milikku dengan menjadi pahlawan. Selama aku bersama Kunej, kau tidak boleh menyentuhnya. Bagus. Kamu akan menghentikanku. Anda terlupakan. Kamu telah diusir dari rumah. Anda tidak diundang ke pesta itu. Jangan khawatir, aku akan menjadikanmu istriku dalam beberapa hari. Tidak ada yang melarangmu mengenakan sindor atas namak. Lagi pula, Anda terlihat cantik dengan warna merah. Aku bisa melihat cinta dalam kemarahanmu. Aku lupa menyebutkan satu hal. Bagaimana Kunej akan mati dari peluru. Kali ini dia harus diselamatkan. Itu tidak mungkin mustahil. Karena dia akan mati. Ya, akan mati. Apa? Yuffie akan menembak Kunej. Apakah dia akan membunuhnya? Ya, Bu. Yuffie sendiri yang memberitahuku hal ini. Aku tidak mengerti apapun. Harus bagaimana aku bahkan tak bisa pulang. Tapi ibu aku sedang tidak di rumah. Aku akan cari jalan, aku pasti masuk. Tapi sampai aku sampai di rumah, Anda akan mengawasi Place Uffie dan Kunej. Mama, jika terjadi sesuatu pada Kunej, aku takkan maafkan diriku. Aku, Sayangku, bersabarlah. Tuhan menyertai kita. Tolong datanglah dengan cepat.
Ayo cepatlah, kita harus mulai melaksanakan tugas. Tari perut. Ide. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini saat yang tepat. Yuffie tidak ada di ruangan. Setelah aku mendapatkan pistol itu, siapa yang ingin Yuffie jadikan target kuno? Yuffie tidak akan bisa melakukan apapun. Ya, Tuhan. Menemukan sebuah pistol. Ini pistol yang sama, yang telah diberikan Sarjet kepada Yuffie. Menggeledah seluruh ruangan, tapi pistolnya hilang. Saya tidak tahu di mana pistol itu disimpan. Halo. Ya, Drove. Kita akan pergi ke goa. Ini saat yang tepat. Pantai. Sayang, apa nama pantai itu? Itu batu-batu besar sekali. Apa nama pantai itu? Fagatar. Gimana tahu? Teman itu, Twinkie hilang di sana. Ya, lalu bagaimana Anda tahu? Dia. Teman. Twinkie. Twinkie mengenal Yui. Yuffie, ingatlah saja. Ini ya. Teman. Hari ini tahun baru. Ayo kita pergi minum. Yuffie sedang bersama Kunai. Dengan gaun dan topeng ini tak ada yang curiga. Sekarang aku harus menjauhkan Kunai dari Yuff. Sayang, kemarilah. Ayolah sayang, lagi ngapain? Ayo. Ayo. Terima kasih Tuhan, kamu menyelamatkanku hari ini. Halo, saya Yuffie. Mau dansa denganku? Yuffie jago menar. Yuffie, apa ini? Lagi ngapain sih? Saya sungguh minta maaf. Lepaskan Yuffie. Ayo pergi. Mama. Sayangku, Anda. Berhati-hatilah saja, jangan ada yang lihat. Aku datang. Jadi inilah rencana Yuffie. Yuffie ingin membunuh Kunai di depan semua orang seperti ini. Dengan tinta malam dia menulis, kau kan tahu berapa hati telah hancur. Begitu banyak senjata, bagaimana Twinkle akan menabung Kunai? Di pelukanmu, hari
Bunuh mereka semua, Yuffie akan membunuh, meninggalkan. Di mana tante hantu? Tante hantu. Bukan bibi hantu. Di mana teman saya? Teman. Kunai. Yuffie menakuti semua orang. Semua orang. Yui tidak memiliki kepastian. Dia bisa apa saja kapan saja. Aku harus lebih terbalik. Apapun terjadi, aku lindungi Kunai. Aku cek semua senjata. Saya tidak menemukan peluru dimanapun. Apa rencana Yuffie pertama? Ya Tuhan, aku harus menyelamatkan Kunai dari serangan Yuffie. Tolong bantu saya. Apa yang boleh dan tidak? Apa yang sulit dari ini? Bayiku yang malang, mengapa kamu begitu bingung? Bagaimana menurutmu? Tahu, aku datang ke pesta, dan membunuh Kunai dan melarikan diri. Ya, aku harus mengakuinya, hanya demi menyelamatkan suamimu. Kamu sudah coba banyak hal. Bahkan, menjadi penari, juga mengenakan gaun penari. Apakah Anda mengenali saya? Tentu saja, saya langsung mengenali Anda saat aku mengajakmu berdansa. Dan Twinkle sayang, aku sangat mencintaimu. Rasa menjadi diri sendiri. Begini aku tahu. Jangan tertipu Yuffie. Oke baiklah, saya tidak melakukannya. Dengarkan ini, pada malam tanggal 31 Desember, jam 12.11, Kunai akan mati. Bukankah sudah kubilang? Tidak apa-apa, dia akan mati, dan rencananya sama. Sekarang hanya beberapa langkah lagi. Kemudian, Kunai akan mati. Tidak Yuffie, tidak Yuffie. Kutu. Stop. Hanya tersisa 3 menit. Datang ke New Year. Bapak dan Ibu sekalian, bersiaplah untuk pesta. Sekarang, sedikit saja, kita akan menyambut tahun baru. Hanya tersisa 3 menit hingga pukul 12. Bagaimana cara mengeluarkan Kunai? Ada satu cara untuk menyelamatkannya. Aku harus membawa Kunai keluar dari pesta ini. Tapi di mana saya bisa menemukannya? Kamu ada di mana? Yuffie sudah punya pacar. Tidak, tidak. Tuhan tolong, selamatkan Kunai-ku. Dia harus selamat. Anda. Apa yang kamu lakukan? Kelompokmu sudah berangkat, kan? Nanti aku minta orang mengantarmu. Apa ini? Ayo pergi. Pergi. Kamu mau pergi kemana? Ayo, kita pergi. Twinkle, kau di sini? Kenapa pakai gaun ini? Anda akan mengira saya di sini untuk membongkar kedok Yuffie. Saya menentang dia. Dia memperingatkanku bahwa dia akan membunuhmu malam ini, jadi aku datang ke sini seperti ini. SH. Bagaimana cara berbicara dengan cepat? Maafkan aku, Twinkle. Kamu terus-menerus bilang padaku kalau Yuffie sedang berakting. Dan aku tidak mempercayaimu. Twinkle, aku merasa sangat bersalah atas apapun yang terjadi di goa. Saya tidak mengerti apa-apa. Dan memanfaatkan rasa bersalah ini. Dia dulu sering mengganggu keluarga saya. Sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Jadi mulai hari ini. Mulai saat ini, dari negara ini, aku bersamamu. Kita akan bersama-sama mengakhiri aktingnya Twinkle. Bagaimana kamu tahu tentang Yuffie? Saya menelepon dari ponsel saya yang lain. Namanya apa? Fatal. Bagaimana kamu tahu? Twinkle tidak terlihat di situ. Saya paham, dia sedang berakting. Saya berpikir untuk menunggu sampai pestanya usai. Lalu aku mendengar kamu dan Yuffie sedang mengobrol. Aku telah berbuat salah kepadamu. Apalagi yang belum saya lakukan? Namun kau tetap berada di sisiku. Menyelamatkan keluargaku dari Yuffie. Terima kasih. Mengapa Anda mengatakan hal itu? Keluargamu sekarang juga menjadi keluargaku. Dan kau juga milikku. Tahun baru ini aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah meragukanmu. Seberapa hebat dirimu. Saya akan berusaha untuk tetap sama. Dan Yuffie yang itu, Andi akan menghapus bab ini dari hidupku.
untuk selamanya. Akan mendukung saya. Selalu. Selamat tahun baru, Nyonya Kun. Selamat tahun baru, Tuan Kun Sarna. Mari kita bertukar pikiran lagi. Kamu bilang begitu, ibu bilang terbentur kepala sekali. Itu pertanda sial. Dan aku tidak ingin mengalami nasib buruk di tahun baru ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kunadi.